Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam channel saya ya. Kemarin saya membahas terkait dengan tulisan. Saya sempat membahas dengan tulisan sebelum video ini. Maka selanjutnya saya akan membahas terkait dengan tanda tangan ya. Tanda tangan itu juga merupakan suatu tulisan, di mana tulisan itu dibuat untuk mengindividualisasikan seseorang di dalam suatu akta, baik itu akta di bawah tangan maupun akta otentik ya. Secara terminologi maka kita bisa melihat bahwa kata tanda tangan itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu onderteken, yang dimana artinya adalah membuat tanda di bawah ya. Artinya tanda di bawah suatu tulisan atau kertas ya. Secara etimologis memang biasa kita temui bahwa bahasanya adalah menandatangani ya, atau teken, artinya memberi tanda di bawah sesuatu. Kemudian tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan membuat tanda tangan. Jadi kalau kita menandatangani artinya kita ingin membuat tanda tangan itu ya, kita berkehendak. Kehendak mana ya, itu merupakan tulisan kita sendiri dan kehendak kita sendiri. Dasar legalitas dari suatu tanda tangan adalah aturan dari Belanda, yaitu Eigershoograt ya, yang diundangkan pada tahun 1846 yang berlaku, yang dimana memutuskan bahwa persyaratan suatu penandatanganan hanya terpenuhi apabila dia bubuhkan sendiri. Jadi orang itu yang membubuhkan sendiri. Tidak boleh saya misalnya membubuhkan tanda tangan orang lain ya, walaupun sama ya, tetapi itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu bukan tanda tangan saya sendiri ya. Jadi berdasarkan Hoograt yang menandatangani adalah orang itu sendiri ya, secara langsung. Dan untuk melihat apakah orang itu yang menandatanganinya maka diperlukan nama di situ ya. Jadi dibubuhkan nama biasanya di bawahnya. Berdasarkan notaris reclaimant maka ketentuan syarat tanda tangan akta dapat ditemukan di banyak aturan. Yang salah satunya adalah di mana tanda tangan adalah tanda tangan nama. Jadi tanda tangan itu harus menggambarkan nama di dalamnya. Huruf ya, hurufnya harus menggambarkan nama. Jadi apabila Anda menandatangani kemudian hanya mencoret-coret, tidak ada huruf yang menggambarkan nama Anda, artinya Anda tidak memenuhi suatu unsur-unsur tanda tangan yang benar dan baik. Dalam penandatanganan ada beberapa tujuan kenapa seseorang menandatangani suatu akta. Yang pertama adalah bagaimana caranya tanda tangan itu bisa menjadi evidence ya, atau bukti ya. Bukti yang dapat mengidentifikasi dokumen tertentu yang ditandatangani ya. Dimana ada bentuk-bentuk khusus di dalam penandatanganan terkait dengan bukti, sehingga akta itu memiliki kekuatan pembuktian, kekuatan hukum dengan adanya penandatanganan. Artinya para pihak terikat oleh akta yang dimaksud ataupun kewajiban-kewajiban yang dimana diatur di dalam akta tersebut. Kemudian sebagai seremoni, artinya perbuatan hukum yang dilakukan dengan akta itu benar terjadi, benar adanya ya. Mereka menghadap di mana, pada tanggal berapa ya, saksi-saksinya siapa, itu benar terjadi di sana. Yang kemudian sebagai persetujuan, dan ini merupakan closing dari suatu akta, yaitu persetujuan, di mana persetujuan itu diberikan tanpa adanya kehilafan, paksaan ya, maupun penipuan, bahwa itu betul-betul kehendak dari kedua belah pihak di dalam menandatangani suatu akta. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dikategorikan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya ya, tidak bisa menandatangani, orang yang buta huruf ya, ataupun orang-orang yang tidak dapat melakukan tanda tangan akibat cacat dan sebagainya, maka yang dapat dilakukan adalah membubuhkan sidik jari. Itu diatur di dalam pasal 1 dari ordonansi. Jadi sidik jari menggantikan autentifikasi tanda tangan, tetapi ada beberapa syarat terkait dengan itu. Yang pertama yaitu sidik jari itu harus dibuat di hadapan pejabat yang berwenang ya, contohnya notaris.
Dan sidik jari itu harus diberi tanggal, ya, supaya kita tahu kapan tanggalnya dia bubuhkan. Kemudian ada pernyataan dari pejabat terkait dengan alasan kenapa tanda tangan yang tidak bisa dibubuhkan, ya, ataupun keterangan dari pejabat bahwa orang yang tidak bisa menandatangani ataupun membubuhkan sidik jarinya karena tidak ada tangannya misalnya, itu merupakan orang yang dikenal, ya, orang yang berhadapan dengannya berdasarkan keterangan dan informasi dari pejabat tersebut. Kemudian sebelum dia membubuhkan sidik jari, ya, maka isi aktanya harus dijelaskan terlebih dahulu kepada penghadap tersebut. Dan pada akhirnya untuk menentukan kehendak dan kesepakatannya, maka dibutuhkan sidik jari, ya, sesuai dengan syarat-syarat yang tadi di hadapan pejabat tersebut yang berwenang, menandakan bahwa dia paham, dia jelas, dan dia sepakat dan setuju terhadap isi akta yang dimaksud. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan tanda tangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.